Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Makfran Syam. Kali ini kita akan membahas materi fisika mengenai alat-alat optik. Adapun sub pembahasan kita adalah mata, kamera, loop, mikroskop, dan teleskop atau teropong. Mata adalah suatu karunia Tuhan yang sangat berharga. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dapat melihat dan menikmati keindahan sampai hari ini dengan adanya mata. Bagian-bagian mata, di sini kalian bisa lihat ada beberapa bagian-bagian mata. Yang pertama yang akan saya berikan. Yang pertama di sini ada kornea. Kornea ini fungsinya untuk membantu memfokuskan cahaya. Kemudian ada pupil dan iris di sini untuk mengatur jumlah cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Kemudian ada lensa mata. Lensa mata inilah yang berfungsi untuk mengatur agar cahaya yang masuk ini tepat jatuh ke retina. Ini retina. Retina di sini berfungsi untuk menangkap cahaya, sedangkan cara kerja mata di sini kita perhatikan bahwa ini adalah benda. Jadi cahaya akan masuk melewati kornea, kemudian melewati aqueous humor, kemudian langsung menuju ke lensa, kemudian ke getah bening, vitreous humor, dan akhirnya sampai ke retina. Jadi ketika cahaya masuk ini, proses yang terjadi di dalam adalah proses pembiasan sampai bayangan jatuh di retina, tepat di retina. Ini adalah bayangan bendanya. Terlihat bahwa bayangan yang terbentuk memiliki sifat terbalik, nyata, terbalik, dan diperkecil. Tapi ternyata mengapa kita melihat malah tegak? Karena otak kita mampu untuk membalikkan lagi bayangan itu, sehingga yang terlihat adalah bayangan yang tidak terbalik. Istilah-istilah pada mata yang pertama adalah daya akomodasi, yaitu kemampuan lensa untuk menebal dan menipis. Kemudian ada mata berakomodasi maksimum, artinya di sini kondisi lensa mata dalam keadaan yang paling tebal, paling cembung. Hal ini disebabkan karena melihat benda yang paling dekat. Kemudian mata tidak berakomodasi ketika keadaan lensa mata itu paling tipis. Hal ini karena kita melihat benda yang sangat jauh. Istilah kedua adalah punctum remotum atau PR. PR ini adalah titik terjauh yang dapat dilihat oleh mata. PR, punctum remotum untuk mata normal itu tak terhingga. Kemudian ada punctum proximum, yaitu titik terdekat yang dapat dilihat oleh mata. Di sini mata yang akan berakomodasi maksimum. Besarnya punctum proximum untuk mata normal itu 25 cm sampai kurang lebih 30 cm. Seorang yang mempunyai mata normal atau emetrop, jadi mata normal itu nama lainnya adalah emetrop, dapat melihat jelas benda-benda yang terletak pada jarak antara 25 cm sampai tak hingga. Jadi untuk melihat pada jarak 25 cm, mata kita akan berakomodasi maksimum, berarti dalam kondisi lensa mata paling tebal. Kemudian jika jarak benda yang kita lihat 50 cm, maka mata kita akan berakomodasi sebagian. Begitu pula ketika jaraknya 2 meter. Kemudian untuk melihat benda yang pada jarak yang tak hingga, mata tidak berakomodasi, jadi keadaannya paling tipis, paling pipi. Cacat mata. Yang pertama di sini ada cacat mata miopi atau rabun jauh. Seseorang tidak mampu melihat jelas benda-benda yang letaknya jauh. Nah, di sini karena kita berbicara rabun jauh, jadi titik terjauh, punctum remotum itu lebih kecil dari tak hingga, sedangkan punctum proximumnya kurang dari 25 cm.
Mengapa miopi dapat terjadi? Di sini karena mata kita terlalu kuat untuk memfokuskan cahaya, sehingga cahaya dari benda yang letaknya tak hingga sangat jauh tidak jatuh di retina, tapi ternyata jatuh di depan retina. Oke, jadi misalnya Pak Amir ini menderita miopi. Dia memiliki titik dekat 20 cm dan titik jauhnya 2 meter. Ya, jadi ketika jarak benda yang dia lihat 20 cm, maka lensa matanya akan berakomodasi maksimum. Kalau bendanya berjarak 25 cm, mata akan berakomodasi sebagian. Kalau jaraknya 1 meter, akan berakomodasi sebagian, dan kalau dia sudah di 2 meter, tepat di ujung remotumnya, maka lensa mata akan melihat tanpa berakomodasi. Dan kalau sudah lewat dari 2 meter, dia sudah 3 meter, dia akan melihat jelas benda itu. Begitu juga ketika bendanya berada di jarak tak hingga. Alat yang mampu membuat benda yang terletak tak hingga terlihat seolah-olah pada titik jauhnya adalah lensa negatif atau lensa divergen atau lensa cekung. Oke, perhatikan di sini gambar dari ilustrasi penggunaan lensa cekung untuk penderita miopi. Karena kita berbicara tentang lensa, jadi kekuatan lensa untuk kacamata miopi, penderita miopi, bisa diukur dengan persamaan P sama dengan negatif 100 per PR. PR ini tadi punktum remotum dalam sentimeter. Cacat mata yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat, yaitu seorang yang tidak mampu melihat jelas benda-benda yang letaknya dekat. Jadi untuk penderita hipermetropi, dia memiliki punktum remotum yang tak hingga, tapi punktum maksimumnya itu lebih dari 25 cm, bukan 25 cm. Mengapa? Karena mata terlalu lemah untuk memfokuskan cahaya, sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Ini bendanya jatuh di belakang retina. Misalnya Pak Rob, penderita hipermetropi, memiliki titik dekat 40 cm dan titik jauhnya yang tak hingga. Artinya ketika jarak bendanya 25 cm, maka dia tidak bisa melihat bendanya dengan jelas, walaupun matanya berakomodasi maksimum. Sedangkan ketika jarak 40 cm, sinilah baru matanya berakomodasi maksimum dan dapat melihat benda dengan jelas. Jarak 1 meter, lensa matanya berakomodasi sebagian, 2 meter juga begitu sebagian, dan ketika jaraknya tak hingga, lensa mata tidak berakomodasi. Alat yang mampu untuk membuat hipermetropi ini mampu melihat benda-benda yang dekat adalah menggunakan kacamata yang memiliki lensa positif atau lensa cembung atau lensa konveksi. Oke, ini ilustrasi dari penggunaan kacamata lensa cembung. Jadi dengan menggunakan lensa ini, maka bayangan akan jatuh tepat di retina. Dengan besar kekuatan lensa kacamatanya dapat diukur dengan menggunakan persamaan 100 per SN kurang 100 per punktum maksimum PP. 100 per SN ini maksud SN di sini adalah jarak mata normal. Jadi jarak mata normal itu 25 cm jika tidak diberi keterangan di dalam soal. Cacat mata ketiga adalah presbiopia atau rabun tua. Di sini cacat mata ini adalah cacat mata yang dimiliki oleh orang tua. Untuk presbiopia, PR-nya itu kurang dari tak hingga dan punktum maksimumnya lebih dari 25 cm. Misalnya Pak Opi menderita presbiopia, dia bisa melihat titik dekat bendanya 40 cm dan titik jauh benda yang bisa dia lihat jelas adalah 2 meter. Alat yang mampu untuk mengobati cacat mata ini adalah lensa ganda atau lensa bifokal. Jadi lensa bagian atas itu untuk melihat benda jauh dan lensa bagian bawah untuk membaca. Jadi di sini ada contoh soal. Contoh soal pertama, ya di sini paling dekat 50 cm berarti rabun dekat.
atau hipermetropi. Karena hipermetropi, lensa yang digunakan adalah lensa cembung. Kekuatan lensanya kita gunakan ini 100 per SN kan 4, 100 per 25 4, kurang 100 per 50 2, 4 kurang 2 2 dioptri. Soal kedua, jarak baca Payudi yang terdekat adalah 40 cm dan dapat melihat benda yang paling jauh itu 200 cm, berarti punggung remotingnya 200 cm. Artinya, Payudi di sini menderita rabun dekat dan juga rabun jauh atau presbiopi. Jadi, dapat ditolong dengan menggunakan lensa rangkap atau lensa bifokal. Untuk rabun dekatnya, dia butuh kacamata yang kekuatan lensanya 1,5 dioptri, masukkan punktum maksimumnya 40. Kemudian untuk rabun jauh kita masukkan punktum remotumnya 200 cm, dapat minus 0,5 dioptri. Alat optik kedua adalah kamera. Jadi cara kerja kamera ini sama halnya dengan cara kerja mata. Ini terdiri atas sebuah lensa cembung. Nih, di sini yang berfungsi untuk menangkap bayangan adalah film. Untuk memperoleh bayangan yang jelas pada film kamera, jarak bayangan diubah-ubah dengan menggeser lensa. Ini pengatur fokusnya. Oke, dari gambar kita bisa lihat bahwa sifat bayangan sama kayak sifat bayangan yang terbentuk pada mata, nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya adalah loop atau kaca pembesar, yaitu sebuah lensa cembung yang dapat digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil dan dekat. Lensa akan memperbesar benda-benda yang didekatkan di depannya. Untuk loop, syaratnya adalah benda harus diletakkan pada jarak lebih kecil daripada jarak fokusnya. Berarti harus diletakkan di ruang 1. Ini fokus kan? Jadi bendanya harus diletakkan di antara optis, titik optis, dan titik fokus. Sehingga kita dapat memperoleh sifat bayangan yang diperbesar. Maya, tegak, diperbesar. Perbesaran bayangan dengan mata tidak berakomodasi menggunakan loop dihitung dengan M sama dengan SN per fokusnya. Kemudian jika mata berakomodasi maksimum, perbesarannya dengan menggunakan rumus ini. SN ini adalah seperti yang tadi penjelasan sebelumnya bahwa SN ini adalah jarak baca normal. Jadi jika tidak terdapat keterangan di soal, langsung saja gunakan 25 cm. Alat optik selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop ini adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil yang berukuran mikro agar tampak lebih jelas. Jadi mikroskop ini memiliki dua lensa cembung, yaitu masing-masing namanya adalah lensa objektif yang dekat dengan objek, ini lensa objektif, dan kemudian ada lensa okuler yang didekatkan dengan dekat dengan mata. Ini adalah proses pembentukan bayangan pada mikroskop sehingga terbentuk bayangan akhirnya yang sifatnya maya, terbalik, diperbesar. Dengan perbesaran mikroskop dapat dihitung dengan perbesaran objektif, lensa objektif dikali dengan perbesaran lensa okuler. Selanjutnya teropong. Teropong adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang letaknya sangat jauh, misalnya bintang, bulan, agar terlihat lebih dekat dan lebih jelas. Teropong bintang ini memiliki dua lensa cembung seperti mikroskop, namanya juga lensa objektif dan lensa okuler. Kemudian kalau teropong bumi memiliki 3 lensa cembung, tambahannya adalah lensa pembalik. Sifat bayangan yang terbentuk untuk teropong bintang sama kayak mikroskop, maya, terbalik, diperbesar. Untuk menghitung panjang teropong bintang adalah fokus objektif ditambah dengan fokus okulernya, letak titik fokus okulernya. Kemudian sifat bayangan yang dibentuk oleh teropong bumi, maya, tegak, diperbesar. Dengan panjang teropong buminya dapat dihitung dengan FOB tambah 4 F pembalik tambah FOK. Silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Soal pertama, kemampuan lensa mata untuk menebal dan memipis sesuai jarak benda yang dilihat disebut.
Soal 2, titik terdekat yang dapat dilihat mata saat lensa mata paling tebal dinamakan. Soal 3, penderita rabun dekat dapat ditolong dengan kacamata berlensa. Soal 4, Rondi mengalami cacat mata rabun jauh. Cacat mata ini disebabkan karena soal 5, bayangan benda yang terbentuk di retina bersifat. Soal 6, perhatikan gambar rabun mata berikut. Pernyataan yang tepat pada tabel adalah soal 7, gambar yang tepat untuk menolong rabun mata seperti pada gambar ini adalah soal ke-8, soal hitungan. Pak Wong dapat membaca dengan jelas. Ia harus meletakkan koran paling dekat pada jarak 40 cm dari matanya. Agar ia dapat membaca koran dengan jelas pada jarak mata normal, kekuatan lensa kacamata yang harus dia pakai sebesar berapa dioptrik? Soal ke-9, agar dapat membaca jelas pada jarak baca normal, Pak Wong harus menggunakan kacamata berkekuatan positif 2,75 dioptri. Maka jarak baca Pak Wong jika tidak menggunakan kacamata adalah, jadi di sini tanya adalah punktum proksimumnya. Soal ke-10, seorang siswa tidak mampu melihat jelas benda-benda yang terletak lebih dari 50 cm dari matanya. Agar dapat melihat jelas pada jarak normal, ia harus menggunakan kacamata berkekuatan lensa. Soal 11, bayangan yang dibentuk oleh kamera akan selalu bersifat. Soal 12, alat optik berikut menggunakan 2 buah lensa, yaitu soal 13, lensa titik-titik adalah lensa mikroskop yang dekat dengan objek yang diamati. Soal 14, fungsi diafragma kamera sama dengan fungsi titik-titik-titik pada mata. Soal 15, loop positif 20 dioptri digunakan pada mata normal dengan tidak berakomodasi, maka perbesaran yang diperoleh sebesar. Soal 16, bayangan akhir yang terbentuk pada teropong bintang adalah. Soal 17, jarak fokus objektif sebuah teropong bumi 50 cm dengan jarak fokus pembalik 4 cm dan panjang teropong 68 cm, maka besar jarak fokus okuler adalah. Soal ke-18, lensa mata kita termasuk lensa jenis. Soal 19, sebuah objek diteliti dengan mikroskop. Pada lensa objektif didapatkan perbesaran 15 kali, serta pada lensa okuler didapatkan perbesaran 20 kali. Maka perbesaran total yang dihasilkan sebesar. Soal yang terakhir adalah kacamata berlensa positif diperlukan untuk dapat membaca dengan jelas. Berarti jika tanpa kacamata, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.